Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Raja dan Kaisar Jiwa diserang secara diam-diam oleh gadis bayangan. Setelah dimarahi oleh Kaisar Klan Pemakan Jiwa, Raja dan Kaisar Jiwa mencari gadis bayangan di dalam kabut tebal kehampaan. Namun, mereka tidak dapat menemukannya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan memperhatikan bahwa di dalam tubuh bocah ini ada dua jiwa yang terlihat seperti saling memperebutkan tubuh ini, dan dia mencoba memprovokasi kedua jiwa itu keluar dari tubuh kaisar ini. Lelucon, tidak ada contoh kegagalan dalam tubuh yang disukai oleh klan Jimiku. Jika kamu suka, aku bisa memberi kamu dua. Bagaimana? Dalam hal ini, ada begitu banyak kaisar jiwa di klan pemakan jiwamu. Mengapa kamu tidak memilih salah satu dan memberikan tubuh ini kepadaku? Bukankah itu bagus? Kata jiwa klan Jimi. Apa? Kamu tidak berniat untuk berbicara denganku. Kamu hanya ingin menempati tubuh dari klan pemakan jiwaku ini. Mimpi yang bodoh, kata jiwa Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Di dalam tubuh Kaisar Klan Pemakan Jiwa, ada dua keinginan jiwa yang tidak mau saling menyerah. Perilaku merpati yang tidak tahu malu yang menempati sarang murai seperti ini baru saja dimainkan oleh klan Jimi. Ngomong-ngomong, kamulah yang berinisiatif untuk membiarkanku memasuki tubuh fisik ini dan juga menerobos formasi ini untukmu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Aku telah menghabiskan banyak kerja keras selama bertahun-tahun ini. Aku akhirnya berhasil mengatur situasi seperti ini. Keinginan klan Jimi tidak menentu dan dialah yang mempertahankan tubuh fisik ini selama bertahun-tahun. Dan memang karena dialah tubuh ini dapat menerobos formasi. Adapun Kaisar Klan Pemakan Jiwa, hanya setelah formasi rusak barulah dia tiba-tiba terbangun. Kehendak klan Jimi secara alami sangat enggan dan jiwanya telah menginvasi tubuh ini selama bertahun-tahun. Jadi tidak mudah bagi Kaisar Klan Pemakan Jiwa untuk mengusirnya dari tubuh saat ini. Oke, jalan tercela. Jika ini masalahnya, maka kita akan bertarung sampai mati. Aku masih tidak percaya kamu bisa memenangkan tubuh Lao Tzu ini. Kaisar Klan Pemakan Jiwa sangat marah. Meskipun memang benar, klan Jimi memasuki tubuhnya sendiri karena motif dari keegoisan Kaisar Klan Pemakan Jiwa ini. Kaisar Klan Pemakan Jiwa tidak pernah menyangka bahwa jiwa dari klan Jimi ini bukanlah jiwa biasa yang pernah dia lihat sebelumnya. Meskipun dia sudah siap pada saat itu, dia tidak menyangka bahwa klan Jimi telah melakukan kerusakan secara diam-diam. Sehingga sekarang, jiwa klan Jimi lebih unggul dalam mengendalikan tubuh ini. Baiklah, lagi pula, ini adalah tubuh fisikku. Aku juga merasa kamu masih berada di dalam tubuh fisikku. Jiwa klan Jimi berkata dengan tidak tergesa-gesa dan klan Pemakan Jiwa segera mengeluarkan raungan marah dan bergerak menggigit jiwa dari klan Jimi. Keduanya bertarung satu sama lain dan tidak ada yang mau menyerah. Klan Jimi tampaknya tenang. Baginya, merebut tubuh Kaisar Klan Pemakan Jiwa bukanlah yang pertama kalinya. Sebaliknya, dia tidak tahu sudah berapa banyak tubuh yang dia rebut dan perebutan tubuh itu tidak mungkin gagal. 61%. Suara klan Jimi terdengar. Sialan, bagaimana mungkin? Tubuh ini jelas milikku.
Jiwa kaisar klan pemakan jiwa meraung, tetapi dia merasa tidak berdaya saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tubuhnya dikuasai sedikit demi sedikit. Jika mencapai 70%, maka klan pemakan jiwa hampir kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Bahkan jika dia tidak diselamatkan saat ini, dia terlihat tidak berdaya dan pucat dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. 62%. Kamu harus bekerja keras. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan jika terus seperti ini. Tapi jangan khawatir, aku akan merawat tubuh fisikmu dengan baik. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, aku akan membantumu menyelesaikannya. Jiwa klan Cimi menghela nafas, seolah-olah dia merasa bahwa dia akan menang. Tapi tidak lama setelah suaranya keluar, dia sedikit terkejut. 61%. Kecepatan penguasaan tubuh ini sebenarnya tidak maju, tetapi mundur, yang mengejutkan jiwa klan Cimi. 60%, 59%. Bagaimana mungkin hantu tua ini bisa melakukannya? Jiwa klan Cimi terkejut. Sialan! 35%, 34%. Pada saat yang sama, suara kaisar klan pemakan jiwa juga keluar, dan pada saat ini dia hanya merasa bahwa proporsi tubuh fisiknya tampak lebih cepat dari sebelumnya. Kalian berdua, ini sangat meriah. Apa kalian tidak keberatan jika aku bergabung? Pada saat ini, di dalam tubuh kaisar klan pemakan jiwa terdengar suara samar, dan ini adalah suara baru, bukan dari klan Cimi atau kaisar klan pemakan jiwa, melainkan suara ini secara alami milik Xiaoyan. Siapa? Pemakan jiwa terkejut. Hah, kamu lagi? Jiwa klan Cimi bahkan lebih terkejut karena suara ini terlalu akrab baginya, dan dia tidak akan pernah melupakan kebencian karena telah mengambil tiruan dewa aslinya. Hahaha, kita bertemu lagi. Tawa Xiaoyan datang, dan ketika terdengar oleh klan Cimi dan kaisar klan pemakan jiwa, itu rasanya sangat menyeramkan. Hei kamu anak laki-laki, kamu dan aku bergabung. Jika kamu bisa membantuku mendapatkan kembali tubuhku, aku bisa mengabulkan 3 permintaanmu. Suara kaisar klan pemakan jiwa perlahan keluar. Aku benar-benar minta maaf. Aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk mengatakannya sekarang. Tubuh ini sangat dicari. Sejujurnya, aku juga menginginkannya. Suara Xiaoyan keluar, dan hati kaisar klan pemakan jiwa tenggelam saat ini. Sangat sial bertemu dengan 2 burung merpati yang menempati sarang burung murai, dan tampaknya yang satu lebih dibenci dari yang lain. Keluar dari sini, tidak apa-apa jika kamu mengambil klon dewa asliku, tapi aku tidak akan pernah menyerah pada tubuh fisik ini. Kemunculan Xiaoyan langsung membuat jiwa klan Cimi yang sebelumnya tenang tiba-tiba menjadi marah. 10%. Xiaoyan tidak memperhatikan jiwa klan Cimi, tetapi memulai pertarungannya sendiri. Kekuatan yang diberikan Shizun kepada Xiaoyan hanya dimiliki oleh klan Cimi. Artinya itu sama dengan klan Cimi, dan dari perspektif avatar dewa asli tampaknya lebih kuat. Seharusnya tubuh klan Cimi yang diambil oleh Tuan Jahat Shizun saat itu juga sangat luar biasa, sehingga kekuatan klan Cimi tampaknya lebih lemah dibanding dengan Xiaoyan dalam hal merebut tubuh. Oleh karena itu, jiwa dari klan Cimi ini bukanlah kemarahan, melainkan ketakutan di dalam hatinya. Bayangan yang ada di dalam hatinya adalah kehilangan avatar dewa aslinya oleh Xiaoyan. 11%. Pada saat ini, suara tenang dan tidak tergesa-gesa berubah. Yang awalnya adalah dari klan Cimi menjadi suara Xiaoyan. Yang paling marah tentu saja adalah kaisar klan pemakan jiwa, karena dengan tambahan Xiaoyan saat ini,
Jiwa klan Cimi mulai dengan gila-gilaan merebut tubuhnya, dan dengan Xiaoyan, proporsi tubuh yang dapat dikendalikan oleh kaisar klan pemakan jiwa menurun dengan cepat. Tetapi bahkan jika dia mengeluarkan raungan yang menusuk hati, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat tubuh fisiknya dengan cepat dibawa pergi. Dalam waktu singkat, jiwa kaisar klan pemakan jiwa akan benar-benar dikeluarkan dari tubuh klan Cimi oleh Xiaoyan. Dalam waktu singkat, jiwa kaisar klan pemakan jiwa akan benar-benar dikeluarkan dari tubuh ini oleh Xiaoyan. Kaisar klan pemakan jiwa mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan kehilangan tubuhnya dengan cara seperti ini. Tentu saja, tidak hanya kaisar klan pemakan jiwa yang gelisah, tetapi jiwa dari klan Cimi juga sangat cemas. Karena setelah Xiaoyan juga berpartisipasi dalam perebutan tubuh fisik ini, kecepatannya menduduki tubuh fisik melambat secara signifikan. Dan metode perebutan tubuh Xiaoyan lebih cepat dari metode mereka, dan setelah beberapa saat mencapai 20%. Sedangkan untuk kaisar klan pemakan jiwa, dia hampir sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuh fisiknya. Terlihat, Xiaoyan dan jiwa klan Cimi bertarung satu sama lain. Jika kaisar klan pemakan jiwa benar-benar kehilangan kendali, dia akan benar-benar terjepit keluar dari tubuh ini. Meskipun Xiaoyan datang belakangan, tetapi dengan kekuatannya yang kuat untuk merebut tubuh memungkinkan Xiaoyan menempatinya dengan sangat cepat. Sehingga jiwa klan Cimi juga menjadi sangat cemas karenanya. 25%. Xiaoyan masih mengambil waktu. Anak laki-laki itu tidak bergerak, tetapi pada saat itu terdengar suara gemuruh dan jiwa hitam terlihat terbang keluar dari kepala anak laki-laki itu dan menuju kehampaan dengan cepat. Pada saat ini, di dalam kabut tebal, seorang kaisar jiwa sedang berkeliaran dan tampaknya telah menyerah untuk mencari Yingnu. Lagi pula, mereka telah mencari di daerah sekitar hampir 1000 kaki, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan apapun. Suatu hari aku akan memiliki puluhan juta jiwa, dan aku juga akan menjadi kaisar klan pemakan jiwa. Kaisar jiwa tampaknya memiliki banyak kebencian terhadap kaisar klan pemakan jiwa, dan terlebih lagi pada saat ini. Sambil terbang perlahan, dia mengutuk pada saat yang bersamaan. Itu benar, kaisar ini akan memenuhi keinginanmu. Pada saat ini, kaisar jiwa tiba-tiba menoleh dan energi hitam mengalir ke tengah alisnya, dan mata kaisar jiwa tiba-tiba menunjukkan perjuangan dan seluruh tubuhnya bergetar. Setelah sekian lama, kaisar jiwa berhenti bergetar di dalam kabut tebal dan tiba-tiba membuka matanya. Matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya dan wajahnya langsung penuh permusuhan. Dua sampah rendahan berani mengambil tubuhku. Aku pasti akan membunuhmu di sini. Suara kaisar jiwa persis sama dengan suara kaisar klan pemakan jiwa. Tubuh kaisar jiwa telah diambil oleh kaisar klan pemakan jiwa, dan asal-usul para pemakan jiwa ini berasal darinya. Sehingga kaisar jiwa ini dengan mudah dibawa pergi oleh kaisar klan pemakan jiwa. Terlihat bentuk tangannya segera berubah setelah kaisar klan pemakan jiwa merebut tubuh kaisar jiwa itu. Dibandingkan dengan tubuhnya dengan puluhan juta jiwa, ada perbedaan yang sangat mencolok dengan kaisar jiwa. Namun meski begitu, kaisar klan pemakan jiwa akan membalas kehilangan tubuhnya, tidak peduli apapun yang terjadi. 108 pulau. Aku telah menghabiskan 10.000 tahun menatanya. Awalnya, aku ingin menggunakan ini untuk berurusan dengan istana dewa pemburu. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua yang telah merampok tubuhku musnah. Bahkan jika aku tidak mendapatkan tubuhku, aku harus membuatmu dimakamkan di sini. Kaisar klan pemakan jiwa mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Jutaan jiwa
mengelilinginya, membentuk formasi kecil yang misterius dan kemudian dibanting ke arah langit. Diiringi raungan, sepertinya seluruh jurang bergetar dan kemudian pulau-pulau yang perlahan bergerak di dalam jurang. Tiba-tiba semuanya berbalik dan bergerak ke arah yang sama dengan cepat. Tidak hanya itu, kabut tebal yang menutupi seluruh wilayah jurang kutub benar-benar mulai menggeliat. Sesaat kemudian, kabut tebal membentuk pusaran besar, dan pusaran besar itu menutupi seluruh wilayah jurang kutub, diiringi kabut tebal yang menghilang dengan cepat. Semua perubahan di wilayah jurang kutub datang dengan sangat cepat. Begitu cepat sehingga hampir tidak ada waktu bagi orang untuk bereaksi. Seluruh kabut tebal dengan cepat tenggelam ke dalam jurang. Setelah semua kabut menghilang sepenuhnya, bagian bawah daerah jurang kutub berubah menjadi laut dalam yang luas. Mungkin karena redupnya cahaya di daerah jurang kutub, lautan yang muncul kini terlihat hitam dengan gemuruh air laut. Tak terhitung banyaknya orang yang semula ada di kabut tebal tampak ketakutan, panik mencari pulau, dan mata mereka bahkan lebih gelap penuh dengan ketakutan. Tubuh bocah kecil itu juga berusaha mengangkat dirinya setinggi mungkin, jauh dari laut hitam di bawah, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Laut hitam tidak tenang, bergemuruh, seolah-olah ada raksasa yang bergolak di laut, dan pemandangan itu tidak dapat dihindari untuk tidak merasa panik, dan orang-orang yang ada di wilayah jurang kutub ini tampaknya sangat takut dengan lautan hitam ini. Sial, kemana perginya semua pulau ini? Di suatu tempat di wilayah jurang kutub, 3 sosok yang kebingungan tampak ketakutan. Mereka mencari keberadaan pulau-pulau itu. Mereka sudah lama mencarinya, tapi tidak ada jejak pulau yang ditemukan. Tidak mungkin. Beberapa hari yang lalu ada pulau di sini. Bahkan jika kita pindah, tidak mungkin tidak ada seorang pun di dalam jarak 100 kaki dari kita. Kemana kita akan pergi? Jika kita tidak dapat menemukan pulau itu, kita semua akan ditelan oleh binatang laut jurang. Sialan! Ketiganya dengan panik mencari pulau-pulau. Mereka sudah mencari di sekitar posisi yang seharusnya, tetapi pulau yang seharusnya ada itu tidak muncul dan menghilang. Laut hitam meraung dan mereka bertiga seperti setetes di lautan yang luas. Saat ini, laut hitam menimbulkan gelombang besar. 3 orang yang masih ada di sana tiba-tiba menghilang di bawah sapuan gelombang. Ada sesosok besar lewat di tengah laut dan seluruh pandangannya ditutupi oleh air laut yang hitam. Tidak heran, ketiga orang tadi semuanya terkubur di dalam mulutnya. Di kejauhan, terlihat ada bayangan hitam besar yang berkedip-kedip di air laut yang hitam, diiringi dengan ombak. Sosok besar itu melompat tinggi dan dalam cahaya yang menjulang tampaknya dapat terlihat sepertinya ada sosok yang berdiri di atas kepala bayangan hitam besar ini. Dan di belakangnya sepertinya ada bayangan gelap yang tidak diketahui jumlahnya yang tersembunyi di air laut. Mengambil avatar dewa asliku. Aku juga masih ingin mengambil avatar pemakan jiwaku. Dan aku sudah siap untukmu. Mata sosok yang berdiri di atas bayangan hitam besar dengan tangan di belakang punggungnya terlihat sangat ganas. Dia menginjak bayangan hitam besar dan berlari ke arah ujung. Pada saat ini di sudut lain, 35%, 36%. Xiaoyan secara metodis terus bersaing dengan jiwa klan Cimi untuk tubuh kaisar klan pemakan jiwa. Meskipun Xiaoyan adalah pendatang baru, tetapi jelas bahwa kekuatan untuk merebut tubuh yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Xi Jun lebih ganas. Meskipun klan Cimi juga mencoba yang terbaik untuk bersaing dengan Xiaoyan, mereka selalu kalah dengan Xiaoyan, dan seiring berjalannya waktu, Xiaoyan perlahan-lahan menekan jiwa klan Cimi dan proporsinya semakin meningkat.
Adegan ini sepertinya benar-benar mengingatkannya pada adegan ketika klon dewa asli diambil oleh Xiaoyan. Momen itu terlihat hampir persis sama. Ini avatarku yang pertama datang, pertama dilayani. Kamu harus masuk akal. Jiwa klan Cimi meraung dengan enggan. Ngomong-ngomong soal alasan, aku paling benci alasan di dalam hidupku. Suara Xiaoyan terdengar di detik berikutnya. Bahkan jika kamu mendapatkan tubuh fisik ini, kamu tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup. Jiwa klan Cimi sangat marah. Saat ini, dia hanya bisa bersaing untuk mendapatkan tubuh ini, dan siapa yang bisa mendapatkannya, maka akan keluar sebagai pemenangnya. Aku juga berpikir begitu. Kalaupun aku mendapatkan tubuh ini, aku tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup. Karena kamu juga berpikir seperti itu. Ayo kita bertaruh, kata Xiaoyan. Taruhan. Mari kita dengarkan. Jiwa klan Cimi mendengus dingin. Jika kamu keluar dari tubuh ini, dan jika aku tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup, bagaimana kalau aku memberimu tubuh fisik ini dan avatar dewa asli? Orang yang berakal sehat dapat mengatakan bahwa ini pasti bisnis yang menguntungkan. Suara Xiaoyan keluar terus-menerus dan jiwa klan Cimi mendengarnya. Kata-kata itu jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Setelah beberapa lama, suara marah dari jiwa klan Cimi keluar perlahan. Apakah kamu pikir aku idiot? Suara tak berdaya Xiaoyan segera menjawab. Kamu yang mengatakan ini. Aku tidak pernah mengatakan kamu idiot. Dan kamu jelas tidak percaya padaku. Karena kamu tidak percaya padaku, mengapa kita harus bertaruh? Jiwa klan Cimi tidak memiliki tubuh fisik saat ini. Jika Xiaoyan marah, maka dia akan terluka. Dia mencengkram hatinya, tetapi dia juga menemukan bahwa dia tidak punya hati. Secara keseluruhan, amarah di perutnya tidak punya tempat untuk dilampiaskan. Kalau begitu, aku akan menghancurkan tubuh aslimu dulu. Jiwa klan Cimi memarahi dengan ganas dan bocah itu tiba-tiba membuka matanya. Meskipun Xiaoyan dengan cepat menduduki tubuh fisik, jiwa Cimi masih menyumbang paling banyak. Jadi, kendali tubuh fisik sepenuhnya ada di tangannya. Setelah memeras kaisar klan pemakan jiwa, Xiaoyan masih tidak dapat campur tangan dengannya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jiwa Cimi mengendalikan tubuh bocah itu. Ups, Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Melihat puluhan juta jiwa dalam kegelapan, serangan semacam ini secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dilawan olehnya. Tapi sekarang adalah kunci untuk merebut tubuh. Begitu dia terluka, perampasan tubuh akan dihentikan. Jiwa Cimi jelas sangat menyadari hal ini. Jadi dia harus menghancurkan Xiaoyan sebelum itu dapat mengancamnya. Selama ini masalahnya, Xiaoyan tidak mungkin bersaing dengannya untuk mendapatkan tubuh fisik. Meskipun avatar dewa asli secara fisik kuat, tetapi itu lemah dalam kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwanya akan kuat jika mereka bergabung dengan metode pembentuk kehidupan Xiaoyan. Tetapi sekarang Xiaoyan menutup matanya dengan erat dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk merebut tubuh. Jadi secara alami tidak mungkin menggunakan teknik pembentuk kehidupan saat ini. Senior Yingnu, bisakah kamu mengendalikan sebatang dupa lagi? Jiwa Xiaoyan mentransmisikan suara secara sembarangan, tapi Yingnu sepertinya bisa mendengar suara Xiaoyan. Peluru jiwa tidak dapat berpengaruh pada target yang sama untuk waktu sebatang dupa lagi. Tuan muda, ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku membantumu. Suara Yingnu menanggapi Xiaoyan dari ketiadaan. Kalau begitu, terima kasih senior. Xiaoyan tersenyum kejut. Jika bisa ditunda sebentar, saat ini Xiaoyan tidak berani berpikir terlalu banyak.
dia hanya berusaha meningkatkan kecepatan merebut tubuh ini. Selama Xiaoyan menempati 50%, maka dia dapat bersaing dengan jiwa Qimi untuk mendapatkan tubuh ini, dan tidak mungkin dia menyerang Xiaoyan lagi. Namun jelas, bukan tugas yang mudah untuk menghabiskan 50% waktu untuk setengah batang dupa. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa mengendalikan begitu banyak dan segera melancarkan agresi dengan gila-gilaan mulai menempati tubuh bocah itu. Dan jiwa Qimi mengendalikan puluhan juta jiwa dan sudah menyelimuti tubuh utama Xiaoyan dan avatar dewa asli. Melihat puluhan juta jiwa ini akan menyapu Xiaoyan sendiri, avatar dewa asli juga siap bertarung. Meskipun ada gadis bayangan, Xiaoyan tetap tidak berani gegabah sedikit pun. Ketika masa hitam jutaan jiwa mendekat, cahaya keemasan perlahan muncul di atas kepala Xiaoyan. Dan kemudian cahaya keemasan menyala, membentuk perisai pelindung untuk menyelimuti Xiaoyan. Pada saat itulah puluhan juta jiwa meraung masuk, satu demi satu membombardir perisai emasnya, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan raungan yang melengking. Serangan gila itu terus meraung ke arah perisai Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit gugup. Lagi pula, jika jiwa jahat yang menakutkan itu benar-benar dapat menyerangnya, maka avatar dewa asli dan tubuh utamanya akan terluka. Xiaoyan menatap perisai emas yang tampaknya lemah ini dengan gugup. Kekuatannya benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan, dan itu utuh di bawah serangan puluhan juta jiwa. Jelas Yingnu tidak menyombongkan diri karena dia berkata bahwa dia dapat melindungi Xiaoyan dengan setengah batang dupa, maka tentu saja tidak ada masalah. Kulit kura-kura, aku akan memecahkannya untukmu juga. Jiwa Qimi meraung dan pikirannya bergerak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjarah ke arah Xiaoyan lagi, dan itu hanya bisa mendekati tanpa sepatah kata pun. Jiwa-jiwa ini meledak dengan gila-gilaan seperti regu kematian. Kemudian itu membuat dampak yang kuat pada perisai pelindung Xiaoyan, mencoba menghancurkan perisai pelindungnya, tetapi kekuatan pertahanannya sangat luar biasa, sehingga mata Xiaoyan terlihat sangat tidak percaya. 43%, 44%. Kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh menyebar dengan liar. Selama mendekati 50%, maka Xiaoyan akan mampu bersaing dengan jiwa Qimi. Jiwa Qimi segera kembali ke pikirannya karena kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh terlalu cepat. Begitu cepat sehingga dia merasakan teror. Maka dia segera menstabilkan pikirannya dan menghalangi kekuatan Xiaoyan untuk merebut tubuh tersebut. Baru saat itulah kecepatan merebut tubuh Xiaoyan melambat. Kenapa kamu tidak membunuh dewa asliku? Bagaimana kalau kamu mencoba lagi? Berbicara tentang kekuatan untuk merebut tubuh, aku lebih kuat darimu. Xiaoyan tidak menutupi darinya dan berkata sambil tersenyum, dan bahkan ingin membujuk jiwa Qimi untuk terus menyerangnya. Dengan perisai pelindung yang disediakan oleh gadis bayangan, Xiaoyan juga penuh percaya diri sekarang. Yang terpenting adalah sekali jiwa Qimi mengendalikan tubuh untuk menyerang, maka itu adalah titik lemahnya, dan Xiaoyan dapat dengan cepat merebut kendali atas tubuh itu. Tubuh ini milikku, dewa asli juga milikku, semuanya milikku. Dan aku akan mengambil tubuhmu nanti juga. Jiwa Qimi mendengus dingin. Saat ini dia hanya bisa menempel di pikirannya. Dengan cara ini, kecepatan Xiaoyan merebut tubuh akan melambat. Namun Xiaoyan masih mengandalkan kekuatan dominan yang diberikan kepadanya oleh Shi Jun untuk mencapai 48%. Dan itu akan segera mencapai 50%. Setelah setengahnya ditempati, maka Xiaoyan dan jiwa klan Qimi akan benar-benar berada pada pijakan yang sama dalam tubuh fisik ini. Dan siapapun yang dapat menempati 51% akan dapat menekan pihak lain dan kemudian mengendalikan tubuh fisik ini.
Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.